A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa la syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa jimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah rahmat dan petunjuk-Mu kepada kami dalam menjalankan kegiatan bestari pada hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar terbuka untuk menerima masukan dan informasi dari seluruh peserta, serta berikanlah kami kebijaksanaan dalam berbagi informasi. Ya Allah, jadikanlah kegiatan bestari ini sebagai wadah untuk mencapai yang terbaik. Bimbinglah langkah-langkah kami agar terarah, serta setiap informasi yang tersampaikan menjadi kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, limpahkanlah keberkahan dan petunjuk-Mu dalam setiap langkah kami dalam memperkuat kolaborasi dengan komunitas kami. Berikanlah kami pemahaman serta kebijaksanaan akan kebutuhan aspirasi komunitas dalam merancang pesan-pesan yang relevan dan efektif. Bimbinglah interaksi kami dengan komunitas agar terjalin kolaborasi yang kuat dan penuh kepercayaan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kolaborasi ini sebagai investasi jangka panjang yang membawa manfaat bagi kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Agus yang telah memandu doa bersama. Selanjutnya, para hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu penyampaian arahan oleh PLT Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Bapak Aswin Widianto, STMA. Kepada Bapak, silakan. Baik, terima kasih. Mohon izin suara saya apakah jelas terdengar ya, Mbak Hadela? Jelas, Pak? Jelas, Pak. Ya, siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Yang saya hormati Bapak Kasubag Tata Usaha, yang saya hormati para fungsional ahli utama maupun media yang ada di lingkungan Direktorat PNPK, para Katimker yang saya hormati, juga tentu saja narasumber kita pada kegiatan Bestari kali ini, kalau tidak salah digawangi oleh tim kerja 2 ya. Ini ada Ibu Luria selaku narasumber kita dari Timkom, yang saya hormati seluruh pegawai di lingkungan Direktorat PMPK. Terima kasih atas kehadirannya. Berjumpa lagi kita di acara rutin kita ya, acara berbagi semangat dan informasi, atau kita kenal dengan acara Bestari gitu ya. Jadi Bestari ini sebenarnya bagaimana kita diajarkan untuk selalu belajar ya, Bapak Ibu ya. Tidak ada sesuatu yang tidak baik untuk dipelajari ya, tentu untuk hal-hal yang positif. Nah, salah satunya adalah melalui Bestari ini kita akan menjadikan ini habituasi praktik baik di lingkungan untuk masing-masing staf, masing-masing individu itu mengetahui seperti apa kegiatan atau substansi-substansi yang terkait dengan baik itu di pendidikan masyarakat maupun di pendidikan khusus maupun dalam kerangka besar PDM ya, terkait dengan kebijakan besar Merdeka Belajar dan berbagai hal tentunya. Nah, kalau tidak salah pada saat ini, hari ini kita akan membahas materi terkait dengan
strategi komunikasi melalui pelibatan komunitas. Nah, ini menjadi hal yang sangat luar biasa ya, Bapak Ibu sekalian ya, bagaimana komunikasi yang baik kepada publik, tentu itu punya strategi-strategi khusus yang mungkin kita sebagai orang nyadari gitu ya, ternyata ada strategi komunikasi yang perlu dilakukan ketika apalagi kita berkomunikasi kepada publik ya, baik terkait dengan kebijakan, terkait dengan apa suatu substansi tertentu dari kementerian gitu ya, baik ataupun dari Direktorat PMPK gitu ya, karena ketika sudah masuk ke ranah publik tentu segala aspek harus menjadi perhitungan. Oke lah, mungkin secara substansi Direktorat PMPK menguasai substansinya, mungkin juga direktorat lain atau PDM 01, PDM 03, PDM 04 dan seterusnya gitu ya, memahami secara substansi. Tapi bagaimana substansi ini terkomunikasikan secara efektif, terkomunikasikan secara efisien. Nah, mungkin ini diperlukan strategi komunikasi dan sinilah mungkin peran dari salah satu peran ya dari Timker Publikasi dan Komunikasi bersama juga tentu dengan Timkom ya di PDM 07 juga gitu ya. Bagaimana ini bisa tersampaikan dengan baik dan beberapa waktu lalu kita baru saja melalui beberapa tahapan gitu ya seperti misalnya persiapan apa pelaksanaan FKM dan sebagainya gitu dan ternyata ini terbukti gitu peran yang sangat strategis dari teman-teman tim kedua, dari Tupkom, dari Timkom, dari PDM 07 ketika mengkomunikasikan suatu aktivitas atau suatu kegiatan dan bagaimana komunikasi itu terjadi efektif ya. Saya rasa ini jadi sangat menarik dan salah satunya adalah pelibatan sedikit awam untuk beberapa teman-teman ya, tapi ternyata pelibatan komunitas ini juga menjadi bagian penting dalam salah satu strategi komunikasi yang baik dan efektif kepada publik tentunya. Jadi saya berharap teman-teman dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kegiatan bestari yang sangat bermanfaat ini untuk kita sama-sama belajar ya. Jadi kalau di lantai 5 itu ada belajar sebagai pembelajar juga kita sekarang sedang belajar gitu. Jadi tolong dimanfaatkan sebaik mungkin dan ini alhamdulillah sudah cukup banyak juga peserta yang hadir. Silahkan para timkernya untuk mendorong staf-stafnya yang belum bergabung untuk segera bergabung, baik yang ASN maupun yang non ASN gitu ya. Silahkan kita sama-sama belajar di sini. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Silahkan memanfaatkan kesempatan yang sangat baik ini untuk penguatan dari apa yang nanti akan kita lakukan ketika kita melaksanakan tugas. Terima kasih. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini kita buka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi, 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 Om Rahayu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Hadela. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Aswin yang telah menyampaikan arahannya. Semoga arahan yang telah disampaikan dapat menjadi motivasi dalam meningkatkan Bapak Ibu yang berbahagia. Sebelum masuk kepada materi narasumber, mungkin sepertinya dari tim ZIWBK akan menyampaikan arahan terkait gratifikasi kepada tim ZIWBK. Kami persilahkan. Kepada Mbak Lia Priliani, kami persilakan untuk memberikan arahan terkait gratifikasi ZIWBK. Ya, terima kasih Kakak Hadela. Ini sebenarnya sudah ada Kakak Kalisa di Zoom ini. Nanti akan disampaikan oleh Kakak Kalisa. Baik, Kakak Lia. Kepada Kakak Kalisa, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Hadela. Izin Bapak Ibu semua, mungkin untuk mengingatkan, walaupun kemarin sebetulnya minggu kemarin itu sudah kami sampaikan mengenai prosedur pelaporan gratifikasi ini, tapi mungkin agar lebih ingat, jadi akan kita bahas sekali lagi untuk pelaporan gratifikasi ini. Saya izin share screen ya.
Jadi Bapak Ibu izin untuk pelaporan gratifikasi di Direktorat PMPK, sebelumnya mungkin akan saya perkenalkan kembali. Kita sudah punya tim pengadaan gratifikasi. Di sini ada Pak Harno sebagai ketua, ada Ibu Suci Widianingsi, Ibu Saci, Pak Muryanto, Pak Joko Waluyo, dan Pak Mutalib Ritonga. Mungkin apabila ada pertanyaan mengenai gratifikasi, bisa nama yang tadi disebutkan atau bisa ke tim ZIWBK. Nah, untuk prosedurnya sendiri, yang pertama itu apabila Bapak Ibu menerima gratifikasi, Bapak Ibu bisa melaporkan melalui formulir online di web Direktorat PMPK. Apabila Bapak Ibu ingat, kemarin itu Bapak Ibu sempat di grup itu sempat kita share linknya. Nanti mungkin akan di-share lagi oleh Kakak Lia di grup untuk formulir online di web Direktorat PMPK. Lalu Bapak Ibu dapat menyerahkan fisik atau barang gratifikasinya ke tim gratifikasi yang tadi saya sebutkan. Dari situ nanti barangnya ini dapat ditempatkan pada lemari gratifikasi yang ada di lantai 1 gedung E. Lalu nantinya tim gratifikasi akan menyusun rekapitulasi pemberian penerimaan hadiah atau lainnya setiap bulan. Lalu akan disusun juga surat laporan gratifikasi kepada Inspektur 3. Nantinya akan membuat laporan gratifikasi kepada Inspektur 3 dan memproses surat dan mengirim surat laporan gratifikasi dan mendokumentasikan, mengarsipkan pada Google Drive dan Outner. Kalau ini mungkin nanti tugasnya tim gratifikasi ya Bapak Ibu. Tapi yang pasti apabila Bapak Ibu sedang monef atau apa dan menerima nih gratifikasi, boleh dapat dilaporkan melalui formulir online atau ada link, ada barcode-nya. Ini dia barcode-nya, Bapak Ibu mungkin bisa di screenshot, boleh dilaporkan ke sini gitu. Ada pertanyaan dari Pak Dir mengenai yang masuk gratifikasi itu apa saja. Sebetulnya tahu minggu kemarin sudah dibahas Pak, yang masuk gratifikasi itu yang pasti sesuatu yang tidak berhubungan dengan pekerjaan kita. Misalnya nih Bapak Ibu lagi monef, pulang-pulang kita kan suka dikasih oleh-oleh nih. Kalau ini saya mengutip dari Itjen ya Kak Kali yang minggu kemarin. Jadi katanya kalau misalnya kita dapat oleh-oleh nih dari daerah, bisa kita taruh di lemari gratifikasi tersebut. Kalau untuk makanan katanya bisa kita bagi-bagikan. Apalagi kalau untuk uang di atas 1 juta, itu juga masuk gratifikasi. Gitu. Mungkin gitu Kak Lia ya. Ada lagi prosedur yang harus diinfokan kepada teman-teman? Sementara cukup Kakak Kalisa. Iya. Mungkin nanti kita akan kirimkan lagi barcode-nya ke grup Kakak Lia ya, biar Bapak Ibu bisa save juga. Gitu. Baik, terima kasih informasinya Kakak Kalisa. Mudah-mudahan bermanfaat ya informasinya. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita masuk materi narasumber, kita mengingatkan kembali bahwa di akhir acara ini akan ada game quiz dengan hadiah untuk 3 orang pemenang sebelumnya. Nah, salah satu syaratnya adalah memberikan bukti menjadi followers media Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus kepada Bapak Ibu. Follow Instagramnya, mungkin bisa di follow dulu Instagram, TikTok, dan sosial media lainnya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya acara inti bestari yaitu materi yang akan disampaikan oleh Kakak Gloria. Kepada Kakak Gloria kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Hadela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Pak Direktur Aswin, Direktur PMPK, para pimpinan di tubuh PMPK, dan juga terima kasih untuk tim kerja 2 yang telah memberikan kesempatan untuk saya pada pagi hari ini bisa berbagi dan bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di Bestari ya episode ke-8. Terima kasih banyak, izin berbagi.
terkait dengan diskusi pada pagi hari ini, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur Aswin, di mana dalam kita menyusun berbagai substansi dan juga program di tubuh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, khususnya di PDM ya Bapak Ibu, sebenarnya semuanya itu tidak terlepas juga dari strategi komunikasi. Jadi selain substansi, kita juga membutuhkan strategi komunikasi. Dan di PDM 7 sendiri, Bapak Ibu, kita memiliki workstream khusus yang bukan hanya di komunikasi, tapi juga penting dalam pelibatan komunitas. Jadi di workstream stakeholder and community engagement, di mana diampu dan dipimpin oleh salah satu dari tim di Direktorat PMPK, yaitu Bapak Jim Barpen. Dan harapannya sebenarnya Bapak Ibu ke depan kita juga bisa lebih banyak lagi mendorong untuk setiap direktorat mulai melihat dan memperhatikan apa sih sebenarnya stakeholder dan juga bagaimana pelibatan komunitas untuk bisa mendukung setiap program-program dari kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, salam kenal. Tadi sampai lupa nih, belum kenalan, jadi salam kenal sebelumnya. Saya Gloria dari tim Koms. Sehari-hari mendukung dan membantu Pak Dirjen dalam memetakan stakeholder dan juga berbagai kebutuhan beliau dalam kunjungan kerja. Selain itu, saya juga mendukung untuk PDM 7 dalam strategi komunikasi, khususnya dalam pelibatan komunitas. Izin Bapak Ibu, ini mungkin saya stop dulu, sepertinya ada. Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur Aswin, di mana dalam penyusunan substansi dan juga program, kadang kalau kita bertanya kepada lingkungan sekitar ya Bapak Ibu ya, misalnya kita datang ke tetangga atau mungkin ke orang tua atau keluarga saat lebaran atau kumpul keluarga, kadang masih ada yang bingung nih Bapak Ibu, sebenarnya program Merdeka Belajar itu apa, atau kurikulum Merdeka itu apa gitu kan. Atau mungkin yang cukup spesifik nih di tubuh PMPK barusan ada di Bapak Ibu ya, atau berbagai modul yang sebenarnya sudah diproduksi dan juga sudah disebarluaskan. Tapi terkadang mereka bukan hanya misinformasi, tapi juga lebih banyak miskonsepsi gitu. Dan bahkan banyak sekali adanya hoax-hoax yang terkait dengan berbagai program yang sebenarnya sudah susah payah nih dibuat dan disusun oleh tim kita begitu. Nah, ini menjadi salah satu isu yang acap kali kita lihat di lapangan. Selain itu juga belum sampai ke informasi. Begitu sudah dapat informasinya, kadang pemahaman nilai dan juga tujuan begitu dari Merdeka Belajar ini sangat disayangkan belum sampai ke lingkungan dan juga ekosistem pendidikan. Jadi masih banyak yang merasa bahwa, oh ya sudah ini program pemerintah begitu, jadi belum dapat nilai dan tujuan dari apa yang sudah kita susun bersama. Padahal penyusunannya sudah susah payah, kita diskusi dan rapat berhari-hari, berbulan-bulan untuk bisa menyusun program-program yang terbaik yang harapannya bisa mendukung pendidikan. Tetapi masih banyak yang belum mendapatkan nilai dan tujuan dari apa yang kita sudah upayakan. Terlebih lagi Bapak Ibu, sebagai pemerintah, kita juga masih belum bisa mendapatkan banyak dukungan dari berbagai ekosistem pendidikan dan juga pemangku kepentingan mulai dari Pemda, mitra, orang tua, masyarakat yang sebenarnya menjadi bagian utuh dari ekosistem pendidikan. Nah, tetapi Bapak Ibu, sebenarnya kita masih punya peluang yang cukup besar untuk bisa menyampaikan dan ibaratnya meng-counter 3 isu yang tadi ya Bapak Ibu, yang mulai dari miskonsepsi, kemudian tadi ada nilai dan tujuan yang belum tercapai dan juga gotong royong yang belum terwujud, yaitu dengan adanya komunitas juga pemangku kepentingan yang sebenarnya di lapangan tuh punya semangat belajar dan juga berbagi. Mereka biasanya secara mandiri memiliki program-program yang sebenarnya itu sejalan dan juga mendukung
kebijakan dari Merdeka Belajar. Contohnya ini Bapak Ibu ada guru penggerak di Denpasar yang sudah berpartisipasi dalam Denpasar Education Festival, di mana mereka mengkomunikasikan berbagai program yang ada di mereka, yaitu guru penggerak. Ini mereka jalankan secara mandiri. Kemudian kemarin juga kita sudah melibatkan ada komunitas Sidina, di mana mereka berkolaborasi dengan Direktorat di PAUD ya, Bapak Ibu, untuk bisa mengkomunikasikan tentang transisi PAUD SD yang menyenangkan. Lalu ada juga komunitas guru belajar Nusantara, di mana mereka mensosialisasikan gerakan sekolah sehat. Nah, ini beberapa mungkin ada yang partnership ya Bapak Ibu, tapi sebenarnya mereka sudah melakukan kegiatan-kegiatan ini secara mandiri dan punya visi yang sama dengan kita. Nah, selain itu, ada juga Bapak Ibu komunitas di mana ini berbasis media. Mungkin kalau Bapak Ibu bisa lihat Ibupedia di Instagram, ini followersnya lebih dari 1 juta, di mana mereka sangat membantu mengkomunikasikan program-program yang ada di tubuh direktorat kita, ataupun juga terkait dengan program khusus yang pada kesempatan ini kemarin kita berkolaborasi untuk kegiatan di menuju Festival Kurikulum Merdeka, bagian dari Festival Kurikulum Merdeka yaitu potret cerita kurikulum merdeka. Dan di sini Bapak Ibu bisa lihat bagaimana kolaborasi kita dengan Ibupedia bisa menghasilkan ada 1.400 likes dalam sekali kita berkolaborasi dengan mereka, dan juga kita bisa mengajak followers-followers dari Ibupedia untuk sama-sama mengikuti kegiatan yang kita coba ajak kolaborasi. Nah, Bapak Ibu tadi baru sedikit saja gambaran dari peluang-peluang yang sebenarnya kita bisa dorong untuk bisa mengglorifikasi berbagai jenis substansi dan juga program yang sudah kita jalankan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini kita punya gambaran jejaring ekosistem pendidikan yang biasanya sudah sering kita sentuh, yaitu di tentu saja ya Bapak Ibu guru dan kepala sekolah atau tenaga kependidikan. Kemudian kita juga pasti berkolaborasi dengan Pemda, kemudian juga ada mitra pembangunan atau organisasi penggerak, atau mungkin masuk ke orang-orang atau ahli-ahli mulai dari perguruan tinggi, dosen, dan tim ahli lainnya. Tetapi terkadang kita lupa Bapak Ibu bahwa sebenarnya beneficiary terbesar kita adalah peserta didik. Nah, apakah sejauh ini kita sudah berkolaborasi dan menyentuh dari sisi peserta didik? Nah, dari peserta didik, kemudian juga apakah kita juga sudah banyak nih Bapak Ibu berjejaring dan menyampaikan informasi yang dimiliki dan juga program-program yang kita miliki melalui kanal orang tua, dan juga sebenarnya ada juga orang-orang atau organisasi komunitas yang sebenarnya peduli terhadap pendidikan. Apakah memang sudah kita jajaki? Nah, bila berdasarkan dari hasil diskusi bersama kemarin di WS Stakeholder Engagement, kita memetakan bahwa ada 3 hal ini Bapak Ibu di mana belum banyak dan belum masif kita jajaki kolaborasi dengan mereka. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini sebenarnya kita coba petakan beberapa komunitas saat di awal untuk bisa kita berkolaborasi, dan kami yakin dengan potensi jejaring ekosistem komunitas yang kita miliki ini, harapannya semua dapat bersama mendukung gerakan Merdeka Belajar. Nah, sehingga Bapak Ibu dengan segala peluang yang ada, sebenarnya kita tidak bisa secara ibaratnya robah saja ya Bapak Ibu, kita butuh strategi komunikasi yang tepat melalui pelibatan komunitas. Harapannya ini bisa menjadi kanal komunikasi untuk kita sama-sama bisa meningkatkan pemahaman dan juga dukungan dari pemangku kepentingan terkait dengan program-program Merdeka Belajar. Sehingga kami bersama Bapak Ibu merumuskan yang pertama tujuannya, seperti yang tadi ya Bapak Ibu, kita kembali pada isu yang ada di lapangan, harapannya dengan berkolaborasi dengan komunitas dan juga kita melibatkan pemangku kepentingan, kita bisa mengurangi miskonsepsi dan juga penyebaran hoax yang berhubungan dengan program-program prioritas dan juga program-program yang kita miliki. Lalu yang kedua, harapannya setelah hoax dan juga miskonsepsi ini hilang atau berkurang,
semakin meningkat penerimaan dan pemahaman masyarakat serta pemangku kepentingan terhadap program yang kita miliki. Dan yang terakhir, kita berharap dari penerimaan dan pemahaman yang semakin meningkat tentunya akan diiringi dengan dukungan yang akan semakin besar dari masing-masing stakeholder, mulai dari Pemda, mitra, komunitas, dan juga masyarakat terhadap program yang kita miliki. Nah, dari sini kami menyusun 4 target Bapak Ibu. Yang pertama, kita menyasar komunitas yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan, punya nilai dan semangat yang selaras, lalu tentunya memiliki anggota dan jejaring yang luas dan juga relevan. Banyak sekali komunitas-komunitas yang memiliki anggota dan juga jejaring yang luas, tapi belum tentu itu relevan Bapak Ibu. Sehingga di poin ini kurasi dan juga monitoring terhadap program serta nilai-nilai yang dimiliki oleh komunitas itu menjadi sangat penting. Kemudian target yang berikutnya adalah harapannya komunitas yang kita sasar ini aktif menggunakan media sosial. Sehingga selain dari luring ya Bapak Ibu secara anggota langsung, dan juga kita berharap kampanye komunikasinya juga bisa kita dorong melalui media sosial. Seperti contoh yang tadi, peluang di Ibupedia, Bapak Ibu bisa lihat bagaimana followersnya cukup tinggi, dan juga sekali kita kolaborasi bisa menghasilkan likes, exposure, reach yang cukup besar di media sosial. Nah, dari 4 target yang kita coba petakan ini, Bapak Ibu, harapannya masing-masing komunitas bisa membantu komunikasi dan juga penyebaran informasi, khususnya dampak ya Bapak Ibu dari berbagai program yang sudah kita buat untuk bisa mendorong yang tadi tujuannya ini 3 di atas. Gitu. Nah, bentuk implementasinya seperti apa? Tentu dari target-target yang sudah ada kita coba. Kemudian implementasinya kita bisa mendorong mereka membantu mendistribusikan informasi yang kita miliki. Contohnya tadi Bapak Ibu bisa lihat dari program Potret Cerita Kurikulum Merdeka, kita minta mereka untuk bisa menyebarkan melalui kanal yang mereka miliki, baik itu WA, Telegram, email, dan lainnya. Nah, selain itu, kita juga bisa mendorong mereka bila mereka punya sosial media yang cukup aktif, kita mendorong mereka untuk bisa membuat dan membagikan konten di sosial media mereka. Lalu, bila memang mereka punya kegiatan yang sejalan dengan kita bisa membuat kegiatan seperti kegiatan yang tadi dilakukan oleh Sidina bersama dengan Direktorat IPAUD, di mana ada kegiatan daring atau luring, bisa webinar, talk show, podcast, yang temanya kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan mereka dan juga kebutuhan kita. Lalu, kita juga punya komunitas ini Bapak Ibu yang memang aktif menulis blog dan juga artikel. Nah, jadi bentuk penyebaran informasinya tidak hanya melalui sosial media, tapi kita juga bisa mendorong mereka untuk mungkin menulis artikel atau membuat tulisan di media massa yang sesuai dengan kebutuhan kita, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, berikut ini manfaat-manfaat yang dapat diperoleh oleh komunitas. Jadi, jangan sampai sifatnya hanya menguntungkan kita saja, tapi juga harapannya bisa mendorong dan membantu komunitas juga ikut bertumbuh. Begitu prinsip dari kami. Nah, apa saja sebenarnya yang bisa kita tawarkan kepada para komunitas ini untuk bisa berkolaborasi dengan kita? Yang pertama, tentunya mereka bisa menjadi pemateri atau mungkin moderator, talent, ataupun fasilitator dalam kegiatan-kegiatan kita. Dan di beberapa kesempatan nanti kami sudah menjalankan beberapa kali kumpul komunitas, jadi kami ajak salah satu komunitas untuk bisa berbagi praktik baik yang mereka jalankan. Kemarin ada ibu profesional, Bapak Ibu, mereka punya jejaring yang sangat luas sampai seluruh Indonesia, bahkan ada juga yang di luar negeri. Nah, itu kita ajak mereka sebagai pemateri untuk bisa berbagi apa yang mereka lakukan sehingga bisa punya jejaring yang sangat luas. Nah, ini
terlihatnya biasa ya Bapak Ibu, tapi sebenarnya ini sangat berarti untuk mereka karena mereka butuh exposure, mereka juga butuh panggung di mana mereka menceritakan apa yang sudah mereka lakukan bersama dengan komunitasnya. Ini bisa menjadi salah satu strategi untuk kita melakukan pendekatan ke komunitas. Nah, yang selanjutnya adalah bertemu dengan berbagai pemangku kepentingan di Kemendikbudristek. Ini sangat berarti Bapak kita mungkin hal yang biasa ya kalau bertemu dengan Pak Direktur Aswin, tapi menurut mereka ini sesuatu yang luar biasa Bapak. Jadi bila dibukakan kesempatan mungkin bisa bertemu dengan para pimpinan di Direktorat PMPK, ini juga menjadi kesempatan untuk mereka bisa berbagi dan menyampaikan aspirasi. Jadi ibaratnya mereka merasa didengar begitu Bapak Ibu dan merasa diperhatikan. Kemudian kolaborasi atau kerjasama publikasi konten di kanal resmi Ditjen PDM. Contohnya kemarin dalam kegiatan Festival Kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, ada 4 komunitas yang berbagi tentang kegiatan pra-event saat Festival Kurikulum Merdeka melalui sosial media. Kita ajak mereka berkolaborasi dengan saat itu Direktorat SMA, jadi akun sosial media di Direktorat SMA. Itu menjadi branding atau ibaratnya mengangkat dari persona brand komunitas mereka karena sudah bisa berkolaborasi dengan direktorat yang ada di Kemendikbud. Jadi itu menjadi suatu privilege untuk mereka. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa sambil exercise dan melihat apakah ada kemungkinan untuk konten-konten tersebut berkolaborasi dengan komunitas. Lalu tentu bisa mendapat info terbaru dari Ditjen PDM dan segala bentuk informasi terupdate kita share di WA grup komunitas sehingga mereka merasa menjadi orang-orang pertama yang mendapatkan informasi. Dan ini juga penting untuk mereka. Kemudian kesempatan hadir secara langsung dalam berbagai acara di Pak Otdikdasmen, kemudian ataupun di acara Kemendikbudristek. Kemarin saat Hardiknas kita juga mengundang mereka untuk sama-sama hadir pada kegiatan Hardiknas. Dan ini juga membuat mereka secara sukarela berbagi konten di sosial media mereka tentang Hardiknas dan bagaimana keseruan di Hardiknas. Begitu juga saat Festival Kurikulum Merdeka kemarin. Mereka secara sukarela begitu ya Bapak Ibu membuat dan membagikan konten tentang program atau kegiatan yang kita ajak mereka hadir pada kesempatan tersebut. Dan tentunya yang paling berharga Bapak Ibu, komunitas ini senang untuk berjejaring. Mereka berharap punya kesempatan untuk berjejaring dan bertemu dengan komunitas lainnya, sehingga ini juga menjadi kesempatan yang penting dan berharga untuk mereka bila mereka bisa berjejaring dengan lebih banyak komunitas lagi. Nah, berikut ini Bapak Ibu di workstream stakeholder engagement bersama dengan Bang Jim kita sudah menjalankan 2 kali kumpul komunitas di 2023. Awalnya baru 11 komunitas Bapak Ibu. Mengingat juga saat itu kondisinya akhir tahun, jadi kami memaksimalkan apa yang ada, dan ini menjadi momen di mana kita bisa berkenalan dengan komunitas. Dan di 2024 awal tahun, kita mulai dengan diskusi secara daring terlebih dahulu, lalu kita ajak berkumpul secara luring. Sarasehan ini akhirnya bisa mengundang 40 komunitas dari berbagai ini ya Bapak Ibu dari orang tua, komunitas inklusi juga kita ajak hadir, literasi dan berbagai komunitas yang memiliki visi yang sama dengan kita. Selanjutnya sepanjang akhir tahun kami juga mengajak beberapa komunitas untuk bisa berkolaborasi. Berikut jaringan komunikasi Pak Otdikdasmen di 2024 kita juga mengajak berkolaborasi dengan UPT PDM 7, Humas Dinas Pendidikan Provinsi, MKKS, Forum Nasional Guru Penggerak, dan juga komunitas ibu profesional. Jadi untuk jaringan komunikasi Pak Otdikdasmen ini, Bapak Ibu kita mengundang masing-masing perwakilan dari setiap provinsi untuk bisa berkolaborasi, masing-masing ini baik dari UPT hingga ke komunitas, untuk bisa merancang kira-kira apa hal yang bisa dikolaborasikan bersama. Nah, isu terakhir ada di
yang paling menarik kemarin di Kalimantan Selatan, Bapak Ibu, untuk PPDB, mereka berkolaborasi dan membuat konten secara mandiri untuk kampanye terkait dengan PPDB. Dan bila Bapak Ibu mungkin di sini ada kebutuhan untuk berjejaring dengan masing-masing provinsi, nah ini juga kita bisa bantu untuk perkuat dan bisa teruskan ke masing-masing melalui jaringan komunikasi Pak Otik Dasmen. Kemudian ada kegiatan webinar komunitas, ini bersama si Dina yang tadi sudah kami sebutkan. Kemudian ini bersama dengan Ibu Pedia. Lalu yang terakhir kali ini Bapak Ibu, bersama dengan komunitas kita mengundang mereka dalam kegiatan Festival Kurikulum Merdeka untuk menjadi partisipan dalam pameran, dan ini sangat luar biasa, mereka sangat antusias, ada 5 komunitas yang kita ajak berkolaborasi, mulai dari Kampus Pemimpin Merdeka, Konekin, Sidina Community, Ayo Dongeng Indonesia, dan juga Duta SMA yang bukan hanya mendukung kegiatan, tapi juga menjadi salah satu panitia, ibaratnya Bapak Ibu, untuk bisa meramaikan kegiatan Festival Kurikulum Merdeka. Nah, ini salah satu konten yang dibuat oleh Konekin secara mandiri dan inisiatifnya dari mereka untuk bisa mengajak followers mereka hadir di Festival Kurikulum Merdeka. Ini izin saya coba putarkan. Ya, ini konten dibuat sendiri oleh Konekin, Bapak Ibu. Jadi mereka inisiatif untuk mereka dan menyampaikan apa saja aktivitas yang ada di booth mereka. Dan kemudian ada Sidina Community juga yang mereka mengajak berbagai followers mereka untuk bisa hadir. Kemudian ada games-games dan juga informasi terkait berbagai program yang mereka kolaborasikan bersama dengan kita di Kemendikbudristek secara keseluruhan gitu. Nah, kemudian selain dari komunitas, kita juga berkolaborasi dengan Key Opinion Leader atau influencer ya Bapak Ibu, hanya di sini kita sebutnya Key Opinion Leader, di mana mereka memang orang-orang yang punya followers cukup banyak di sosial media. Ini salah satunya dari guru konten kreator yaitu Ibu Ruth. Kontennya ada di nama Guru Berbagi Ilmu, followersnya 94,70.000 ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini dari Bu Ruth ini berbagi mulai dari story, mengajak untuk bisa hadir di kegiatan Festival Kurikulum Merdeka, mulai dari tanggal 4 hingga saat kegiatannya di tanggal 5, kemudian setelah kegiatan juga masih membuat story, dan ini adalah feed yang beliau buat saat kegiatan dan diposting melalui Instagram. Saya izin putarkan. Seneng nggak sih kalau apa yang kita kerjakan dan usahakan diapresiasi? Kali ini saya datang ke puncak Festival Kurikulum Merdeka yang diselenggarakan di JCC. Banyak booth atau pameran-pameran yang bisa dikunjungi, dan di sini Bu Ruth dapat banyak banget oleh-oleh. Tapi dari semuanya, saya tersentuh melihat apresiasi yang diberikan pemerintah melalui Kemendikbud bagi seluruh stakeholdernya, mulai dari peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, juga orang tua. Contohnya, kolaborasi peran orang tua di SMA 8 Manado, menanam terumbu karang. Wow, keren banget ya. Potret cerita kurikulum yang dikumpulkan dari berbagai daerah menjadi bukti bahwa jika kita mau optimis bergerak bersama, kita pasti bisa. Semoga kita terus mau berubah untuk menjawab tantangan masa depan. Ya, baik Bapak Ibu, ketika ceritanya disampaikan oleh penerima manfaat, harapannya itu bisa lebih menyentuh penerima manfaat lainnya ketimbang dari yang membuat program ya Bapak Ibu.
Jadi harapannya lebih genuine apa yang disampaikan oleh Ibu Ruth tadi bisa terhadap rekan-rekan guru ataupun masyarakat pada umumnya. Jadi itulah mengapa kita juga mengajak key opinion leader ini bisa turut mendorong dan berbagi, mengglorifikasikan berbagai program yang kita jalankan. Seneng nggak sih kalau apa yang kita Nah, berikut ini Bapak Ibu untuk berbagai jejaring komunitas yang telah berkolaborasi di PAUD Tigasmen, dan tentunya ini semua bisa terjadi dan bisa berkolaborasi berkat dukungan dari setiap pihak, baik dari masing-masing direktorat dan juga dari WS Stakeholder Engagement, dari tim yang sudah sama-sama mengkurasi ya Bapak Ibu. Jadi ini betul-betul yang punya value sama dengan kami, dengan kita, dan juga sudah berkolaborasi bersama masing-masing sesuai dengan perannya. Tidak semua berbagi langsung di sosial media, tidak semua mungkin bisa berbagi langsung melalui webinar, tapi masing-masing dari mereka sudah berusaha melalui minimal dari WA grup mereka atau mereka berdiskusi bersama rekan-rekan yang ada di dalam komunitas dan juga masyarakat sekeliling mereka terkait dengan berbagai program prioritas yang dimiliki. Nah, Bapak Ibu, secara ceritanya tadi seperti tadi ya Bapak Ibu, tapi bagaimana sih sebenarnya alur yang kita coba petakan begitu untuk bisa berkolaborasi dengan mereka? Yang pertama, tentu kita coba untuk memetakan tujuan dan objektif yang kita harapkan. Lalu kita merangkum pesan atau narasi utama, seperti tadi contohnya mungkin di Festival Kurikulum Merdeka, mengajak sebanyak mungkin orang tua untuk bisa aware dan merasakan manfaat dari Kurikulum Merdeka. Lalu kita petakan, mencari komunitas yang sesuai. Kemudian kita coba analisis skema dan aktivitas kerjasama, apakah pro bono atau mungkin berbayar. Nah, ini mungkin juga bisa dipetakan bahwa tidak semuanya bisa pro bono ya Bapak Ibu ya. Jadi kita juga petakan apakah mereka bisa berbayar dan apakah bisa dinego begitu, karena memang tadi kita sudah menawarkan beberapa manfaat untuk bekerja sama dan bisa menjadi partner dari kita di Ditjen PDM. Kemudian kita lihat nih anggarannya seperti apa dan juga kita tentukan KPI atau indikator performa yang kita harapkan dari komunitas ini. Lalu kita jalankan kerjasama dan juga di akhir kita monitoring dan evaluasi. Khusus untuk yang pro bono mungkin tidak bisa diberikan KPI langsung atau indikator performa mereka secara langsung, tapi untuk yang berbayar kita perlu pastikan ada KPI bersama. Demikian Bapak Ibu, apa sedikit yang sudah kami lakukan selama 2023 di akhir 2023 dan pertengahan 2024 ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi, dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan selama saya menyampaikan. Saya izin kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Gloria. Semoga sharing-sharing yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi hadirin yang berbahagia. Nah, selanjutnya adalah sesi game yang akan dipandu oleh Kakak Nisa. Nah, jangan lupa sebelumnya Bapak dan Ibu untuk follow media sosial Direktorat PMPK. Nah, kepada Kakak Nisa. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, tadi kita sudah mendengarkan paparan dari Mbak Glo, arahan dari Pak Dir, dan juga paparan dari tim ZI WBK terkait gratifikasi. Seperti yang sudah disampaikan oleh Dela, setelah sesi paparan, maka ada kuis. Nah, di sini kuis ini berkaitan temanya dengan FKM, event FKM dan juga AMB yang baru saja diselenggarakan tanggal 5 Juli kemarin. Mungkin bisa kita langsung mulai aja kali ya. Nah, ini kuisnya dengan Kahoot. Ya, izin Mbak Uca mungkin bisa share screen. Coba Mbak Uca, tolong dibantu untuk share screen. Oke.
Di Kahoot ini nanti akan ada sekitar 5 pertanyaan dan hadiahnya sudah disampaikan oleh Della sebelumnya setelah koordinasi dengan tim Bestari bahwa ada voucher koperasi senilai Rp50.000 untuk 3 orang pemenang. Nah, sebentar, mau di-share dulu pin. Bisa Mbak Uca? Silakan Bapak dan Ibu memasukkan game PIN-nya seperti yang tertera pada layar. Nah, ini udah ada beberapa nih yang masuk. Silakan Bapak dan Ibu. Oke, kita tunggu sebentar lagi, mungkin 1 menit lagi kali ya. Mungkin ada yang mau join. Sudah ada 16 orang, 17 orang yang masuk. Sudah ada 18 orang yang join. Nah, sudah kalian baca? Mau dimulai? Nah, oke, sudah 20 orang. Ya udah kita mulai ya. Kita start. Nah, ini pertanyaan pertama. Pada tanggal berapa dan di mana puncak FKM dan AMB 2024 dilaksanakan? Nah, silakan Bapak dan Ibu memilih. Yang pertama opsinya 5 Juli 2024 di JCC. Opsi kedua 6 Juli di Jakarta di JCC. 8 Juli di Tenis Indoor Senayan dan terakhir 4 Juli. Nah, jawabannya yang betul adalah 5 Juli. Nah, ini yang tercepat. Username-nya Des. Oke. Pertanyaan kedua, siapa itu Des ya? Pertanyaan kedua, tujuan dilaksanakannya FKM. Nah, silakan Bapak dan Ibu mungkin bisa memilih waktunya 15 detik ya untuk menjawab. Wah, sudah pada menjawab nih. Ada 14 answer. Oke, stop. Dan jawabannya yang betul adalah C ya, ekspresi edukasi apresiasi pada murid, guru, orang tua, masyarakat, pemerintah daerah. Nah, siapa nih yang tercepat? Eriu. Nah, siapa nih Eriu? Mbak Erika kali ya. Oke, pertanyaan ketiga. Berapa jumlah karya potret cerita pada puncak FKM? Ada 20 detik untuk menjawab. Silakan Bapak dan Ibu.
Nah, ini sudah ada 17 answer, 19 answer, jawaban. Oke, habis. Siapa? Yang benar adalah 46 karya jawabannya. Siapakah yang tercepat? Yoshioka. Oke, pertanyaan keempat. Apa tema gelar bicara sesi 1 pada perlihatan Puncak FKM 2024? Jawabannya sudah ada. Wah, cepet nih yang jawab nih. Kayaknya mau pada tahu deh tentang FKM. Oke, jawabannya yang betul. Belajar lebih bermakna. Nah, siapa nih yang menjawab tercepat? Yoshioka. Siapa Yoshioka ya? Penasaran. Iya, dia. Yang kelima, di bawah ini termasuk event dalam rangkaian puncak acara FKM. Nah, ini pertanyaan terakhir, Bapak dan Ibu. Oh, sudah ada 18 answer, jawaban. Jawabannya yang betul adalah berbicara. Nah, yang bukan pagelaran wayang. Siapakah menjawab tercepat? Nana. Nah, ini. Wah, top 3-nya ada. Nah, nomor 1 siapa nih? Cinta lagi. Yang pertama Lidi Cinta. Nah, ini tahu nih, Balia pasti. Yang kedua Yoshioka dan juga Nana. Nah, yang 3 orang ini udah follow akunnya PMPK belum ya? Selamat kepada udah follow belum ya? Yang tidak Sudah follow dong, boleh di sudah. coba screenshot screenshot dikirim ke chat. Yoshioka siapa ya? Tunjuk tangan kali bisa Yoshioka. Dias, kakak Dias itu, kakak Dias. Oh, Ordal ini, Ordal nih. FKM. Ordal FKM ini mah. Dia sudah follow belum, Dias? Nah, tuh. Yang belum follow tidak disahkan kemenangannya. Kang Nana udah follow belum? Liatin di kamera. Oke, selamat kepada 3 pemenang. Nanti hadiah akan kami koordinasikan dengan tim terkait. Jadi hadiahnya tadi voucher koperasi senilai Rp50.000. Partisipasinya Bapak dan Ibu, saya kembalikan ke MC-nya ya. Dela, silakan Dela. Terima kasih Kakak Uca dan Kakak Nisa yang udah memandu gamesnya dan selamat kepada para pemenang ya. Wah ini mah panitia KM semua ya. Baiklah hadirin yang kami hormati, demikian acara kita yang sudah kita lalui bersama. Saya selaku MC dan perwakilan dari tim kedua apabila terdapat kesalahan dalam membawakan acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Lidi Cinta semuanya, terima kasih. Terima kasih Mbak Glo. Oh iya, terima kasih Mbak Glo.